Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sejarah awal berdirinya masjid ini Pak? Iya. Dulu ya tadi sudah lama pernah datang. Yang pertama lagi kan Habib Adam Al-Sagaf pada tahun 1876. Beliau minta izin dari Kerajaan Kota Jakarta Haji Muhammad Sultan Sulaiman, dulu asalnya berdagang. Nah, jadi ketika beliau berdagang ke seberang ini, melihat kondisi orang masyarakat dulu jauh dengan agama, termasuk di tempat lokasi masjid ini. Tempat kemaksiatan dulu ada main judi, sambung ayam, minuman keras dan lain sebagainya, siang dan malam hati-hatinya. Nah, jadi beliau fokus untuk dakwah menyuarakan Rasulullah ini kan, jadi beliau dasar pelan-pelan, lemah lembut. Alhamdulillah Allah berikan kesadaran kepada masyarakat yang maksiat ini. Nah, jadi ketika sudah diberi kesadaran, dikumpul oleh Habib Adam Al-Sagaf, orang-orang dulu di sini kan lokasi masjid ini. Bilang beliau, bagaimana seandainya tempat kemaksiatan ini kita rubah menjadi tempat ketaatan, itu sebuah masjid. Nah, alhamdulillah setuju semua. Jadi kita setuju semua, masing-masing cari bahan bangunan untuk masjid. Ini ada 4 pilar seperti yang buruk dari orang suhu buruk. Ya ini dari Dundang Pelaran jauh. Kira-kira sekitar sumbangan dari Habib Al-Sagaf sendiri. Kemudian ya ini dari Samudang sendiri, sumbangan dari Kapitan Jaya. Nah, kemudian yang ini dari Karangumus, sumbangan dari Karangumus. Kemudian yang satunya dari Gunung Lipan, sumbangan dari Usuluna. Nah, jadi 4 pilar, 4 suburu, beda-beda tempatnya. Dan dasarnya dulu kan untuk sejarah Islam. Nah, Digas cerita dulu ketika barang ini sudah terkumpul siap untuk didirikan pada masa itu, terutama 4 tiang utama ini. Lami-lami masyarakat berdiri pagi untuk mendirikan tiang ini, tiang utama ini. Namun tidak berhasil. Dari pagi sampai sore tidak berhasil. Kemudian menjelang salat maghrib, ada orang yang tidak dikenal, yang berpakaian putih, orang tua, memberi salam beliau kepada orang yang banyak berikan, memberi salam. Kemudian orang tua tadi bertanya, ini mau apa kami di lokasi ini? Langsung bilang Habib Adam Al-Sagaf, kami ini untuk membangun sebuah masjid. Namun dari pagi sampai sore kami tidak bisa mendirikan. Satu batang pohon pun tiang utama ini kami tidak bisa mendirikan. Ya, langsung orang tua angkat tangan, saya insya Allah bisa mendirikan ini. Ya, orang tua kan, ketika insya Allah bisa diketahuan orang tua, diketahuan orang yang banyak ini kan, dirimbikan. Masa orang tua bisa mendirikan ini kan, kita yang kuat tidak bisa. Nah, langsung Habib Adam Al-Sagaf bilang beliau jangan merimbikan orang dulu, siapa tahu ada keramat dari orang tua. Ini kan kita sudah berusaha dari pagi sampai sore tidak berhasil, tidak bisa mendirikan. Ada yang menyanggupi, bilang beliau silakan kalau beliau sanggup. Nah, orang tua ini kan, jadi bilang tadi saya tidak bisa, cuma saya minta dua persyaratan saya mendirikan ini. Nah, saat pertama bilang beliau di malam hari mendirikan tiang utama nih. Yang kedua tidak boleh dilihat. Seandainya ada yang melihat, satu orang pun yang melihat, bilang orang tua di gagal pendirian ini. Ya, jadi langsung aja bilang beliau mohon masyarakat nanti malam mohon jangan ada yang keluar rumah kecuali habis salat subuh. Dikasih dari malam hari ada yang keluar rumah. Ketika habis salat subuh rame-rame ke lokasi ini, alhamdulillah sudah berdiri 4 tiang-tiang ini. Dicari oleh orang yang banyak dari di mana orang tua tinggalkan, di mana mana ketemu lagi. Nah, jadi berdiri masjid ini pada tahun 1891. Nah, kemudian karena ini semua kerjaan yang manual, belum ada canggih, kita kan alatnya lagi. Nah, jadi 10 tahun baru selesainya. Selesainya tahun 1891. Nah, berdekatan dengan tahun Hijriah ada yang tertulis
Hijriah 27 Rajab hari Jumat. Diresmikan masjid ini oleh Kerajaan Kota Kartanegara Haji Muhammad Sultan Sulaiman. Beliau yang khatib pertama di mimbar ini dan memimpin salat Jumat berjamaah. Nah, jadi dari zaman dulu mimbar ini di tengah-tengah, tidak boleh dipindah. Sekarang tetap di tengah-tengah mimbarnya. Nah, kemudian ketika ini masjid sudah berdiri, diresmikan, dirancang perencanaan sebuah menara yang di depan tadi kan. Menara itu yang mendirikan orang Belanda. Nama beliau Hendrik Lesen. Namun beliau masuk Islam dengan Abdurrahman Sagaf diganti dengan Muhammad Lesen, menyumbang sebuah menara. Nah, jadi menara itu fungsinya dulu untuk kumandang azan. Kalau sholat, mau sholat pukul beduk, azannya sudah di tingkat keempat sana, kumandang azannya. Nah, kemudian di bawah menara itu ada kolam, nanti kita kolam. Nah, itu tempat ambil air wudhu. Nah, karena dulu kan kolam itu bersih, tersambung dengan sungai Mahakam yang depan ini. Nah, karena untuk mata jalanan kan lagi jauh jalan kaki orang dulu kan, jadi artinya bersih. Nah, namun sekarang cuma dilestarikan ini sebagai sejarah orang dulu tempat kamera orang jalan. Nah, kemudian di tahun 2003 masjid ini mengikuti Festival Masjid Indonesia peringkat yang kedua di Indonesia. Nomor satunya Demak. Nah, kekalahannya masjid ini barang-barang antik hilang. Dulu setiap pintu ini ada 2 guci loh tempat air orang jika kita mau masuk gitu. Dan kemudian ada depan itu kan ada nama itu. Nah, itu tempat dulu penyimpanan barang-barang antik, barang piring-piring melawin, bagi-bagi gelas-gelas sendok-sendok dulu kan. Nah, dulu ketika ada hajatan masyarakat setempat ini, sekurangnya dipiras masjid depan ini dulu kan. Jadi barang kita kan kadang-kadang kita doa kan, doa salamat kan. Jadi lagi kan rumah dulu satunya rumahnya jaraknya jauh. Jadi kalau kita undangan seperti kita susah kan. Nah, jadi ketika orang ada syukur ada hajatan, ketika habis sholat maghrib atau isya orangnya sudah terkumpul semua. Nah, jadi dari syukur undangan tempatnya di kelas depan ini. Nah, namun tahun ke tahun barang termasuk barang antik, akhirnya barang-barangnya hilang. Nah, yang ada lagi di belakang mimbarnya ada kotak amal dan Al-Quran tulisan tangan yang usianya sudah kurang lebih 300 tahun lebih usia Al-Quran. Masih ada di masjid. Jadi masjid ini bukan hanya masjid tua, namun ada dalam masjidnya ada Al-Quran tua yang tertulis tulisan tangan. Masih ada di masjid ini kita bisa lihat semua kita. Nah, mungkin itu saya lihat di masjidnya. Apakah masjid ini pernah mengalami renovasi atau perluasan Pak atau kapan? Ya, renovasi dulu pernah di tahun 1999 sampai 2001. Renovasinya dari segi lantainya yang direnovasi itu apa, tiang-tiang yang pendek ini di bagian raya kan, ada yang putus, ada yang patah gelagarnya kan dulu. Karena masih tetap berjalan sholat, jadi renovasinya langsung dibongkar, enggak. Sebagian yang rusak dulu diperbaiki dari arah mana dulu kan. Nah, jadi betul-betul akhirnya sampai dari 1999 sampai 2001 kurang lebih 2 tahun lebih. Termasuk menaranya itu diganti semua, menaranya cuma tetap seperti semula, tidak merubah bentuk. Nah, kalau masjidnya tidak boleh dilebarkan lagi karena masuk situs cagar budaya. Kalau ada kerusakan cuma diganti dengan seperti kayu yang rusak itu. Nah, ini kan kayu ulin semua nih, ulin semua. Jadi ketika ada kerusakan diganti dengan kayu ulin kembali. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana perkembangan jamaah dari dulu hingga sekarang Pak? Alhamdulillah masjid ini jemaahnya aktif. Sekalipun cuacanya hujan, kadang mati lampu, masih ada jemaahnya ke masjid ini. Luar biasa.
Bisa yang sebagian kan kalau sudah pada lampu cuacanya hujan dan lagi sebelum ke masjid. Nah ini masih ada, kadang-kadang bisa sebesar bisa sampai kadang-kadang kan jemaahnya. Ini luar biasa masjid ini, keramatnya luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa tantangan terbesar dalam mengelola masjid saat ini? Tantangannya mana? Hak kita ini hak bersama, ya kadang-kadang zaman sekarang ini ada orang yang mabuk kan. Ada orang yang mabuk, kadang-kadang ada orang yang gak siap ke masjid kan, ikut bersolat, nah, akhirnya bikin kacau orangnya kan. Namanya di tengah masyarakat ini kan kita tidak bisa menolak orang mau sholat siapapun kan. Nah yang mabuk itu kadang-kadang jam-jam tidur, kadang-kadang kan dia lari, kadang di masjid, ada yang sempat muntah-muntah ya kan. Nah itu yang tantangan yang paling besar ini kan, kita marahi, kita yang salah nanti. Nah, namanya orang enggak sehat kan. Nah, jadi kita kadang-kadang kita bedakan, cuma biasa kalau ya melewati batas kita telepon dari kepolisian, kita kan untuk yang sudah sedempat ini. Kalau kita mengancam membahayakan orang lain, kita kan ada bagian kontaknya kan dari kelurahan ini kan, ada bagiannya menghasilkan kontak dan tindakan. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. pesan apa yang ingin disampaikan kepada jamaah dan generasi muda Pak? Ya, nah pertama harus punya ilmu kita kan, terutama kita berjemaah, anak-anak muda harus mengetahui tentang ilmu sholat kan. Jadi kesempurnaan ibadah itu tanpa ilmu tidak sempurna. Nah jadi kita mengetahui dari awalnya, dari hukum dari istinja, tata cara wudhu, tata cara sholat dan sebagainya kan, itu harapan kita sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa ilmu ibadah tidak sempurna kita kan. Nah, kadang-kadang mirip berlakunya, cuma tidak tahu bejangnya ya. Nah jadi bagus itu ya, pertama ilmu sholat, mengetahuilah tentang hukum sholat ya, apa yang hukum sholatnya kan, pembedahan sholatnya kan ada semua dalam tata cara ibadah itu, ada semua tata caranya itu. Yang itu kita harapkan ya. Tahun mungkin kita usianya. Ini kotak amal nih. Kalau amal dulu. Jadi orang ya belum ada kita bank kan, orang penyimpan uang kas. Jadi dulu ditempatkan di kotak amal ini. Ini dari Bahari Pak lah. Dari zaman dulu sering masjidnya kan. Nah, kalau ini mimbarnya tidak boleh dipindah tempatnya. Jadi dari Awal peresmiannya sampai sekarang ya, kalau kita bisa ganti karpetnya bisa kita dongkrakkan, bisa angkat sebelahnya kan. Gitu dulu. Itu kamarnya dulu bang antek di sini lah, ada film dari Melawin dulu kan, dari bagi depan ini. cangkir Pak. Ya, oleh karena ketika pengurus barang ini termasuk barang antik, akhirnya diambil ulang. Nah, jadi habis dan tersisa ada kan. Jadi sekarang ini dipergunakan Itu apa sejadah itu kan. sajadah. Sejadah ya untuk ada keperluan digunakan dan lagi semua antiknya. Ini yang tulisannya kan dari zaman dulu sudah kan, untuk bahasa Arab kan 27 Rajab hari Jumat. Ini dari Awal peresmiannya, jadi artinya tidak berubah. Surah At-Taubah nih, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmil akhir wa iqami shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Nah, betul. Nah, ya. Sudah. Kami Pak dari
siswa-siswi SMK TLBK. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Ya, sama ya. Semoga Masjid Sirot Nur Mustaqim Amin, amin. semakin maju dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Amin, amin. Ya, kita berdoa.